anytime bisa. Meskipun kondisi Sritex ini sedang dalam pilot. Jadi 3 syaratnya tadi, individunya pernah kena pilot dalam 5 tahun sebelum pengangkatan, PT-nya pernah kena pilot dengan jangka waktu yang sama, pernah melakukan tindakan kejahatan keuangan negara, itu gak relevan bagi direktur IT ini. Dia bisa diangkat sebagai direktur di perusahaan lain. Sama halnya kalau itu ceritanya komisaris, ya, namanya juga kita bahas persamaan, sama syaratnya sama semua. Pemberhentian juga sama, ya. Kalau bisa kita sebagai direktur atau komisaris, ketika kita diberhentikan kita minta yang namanya acquit the charge. Itu template kalau di notaris, tapi sebisa mungkin kita pastikan ada, supaya jangan sampai ketika kita pindah, misalnya tadi direktur of IT-nya Sritex pindah ke perusahaan lain, 5 tahun kemudian diperkarakan karena ketika dicari-cari, diusut-usut, dia juga ada kesalahan. Nah, itu harus clean cut. Ketika Anda diberhentikan, seyogyanya sudah selesai semua. Dan kesalahan yang lama harus dianggap sudah diampuni, ya. Good the charge, pembebasan diri dari tuntutan di kemudian hari. Lalu persamaan kedua, meskipun mereka sama-sama, ya, direksi, komisaris, menerima gaji dan tunjangan berdasarkan nominal dan ketentuan yang ditentukan oleh RUPS. Tapi bukan berarti mereka pegawai. Ini juga anak-anak sering salah ini kalau saya tanyain. Mereka menganggap hanya karena mereka terima gaji, tunjangan, mereka ini pegawai. Bukan. Mereka ini organ perseroan. Apa buktinya, Pak? Secara hukum, kalau kita mau bilang orang ini pegawai atau tidak, harus ada 3 unsur yang dipenuhi. Pertama, atasan bawahan. Kedua, perintah. Ketiga, upah. Nah, direksi dan komisaris hanya memenuhi 1. Ini syarat kumulatif. Hanya karena dia terima upah, bukan berarti mereka terima perintah. Loh, Pak, direksi yang menjalankan keputusan RUPS itu mandat, ya, itu mandat, bukan perintah. Bagaimana direksi mau mengeksekusinya itu terserah direksi. Contohnya harus melakukan layoff terhadap 500 atau lebih karyawan, ya, itu keputusan RUPS. Tapi direksi ini bukan sebagai pegawai yang disuruh melayoff, tapi dia adalah eksekutor dari kehendak PT yang telah menyatakan ingin layoff, ya, menerima mandat dari RUPS untuk menjalankan, mengeksekusi layoff tersebut. Lalu hanya kan biasanya orang juga salah, ada atasan bawahan, Pak, karena direksi dan dewan komisaris itu merupakan bawahannya RUPS. Itu salah. Itu berarti nggak mengerti konsep trias politika. Hanya karena DPR bisa memakzulkan presiden, bukan berarti presiden itu anak buahnya DPR. Ya, ini konsep yang cukup sulit tapi cukup basic sebenarnya, cukup dasar. Dan juga bisa dilihat lagi kalau saya boleh menambahkan, itu syarat mengenai tanggung jawab. Kalau saya sebagai direksi, ya, menyuruh anak buah saya untuk ngurus suatu perkara, ketika perkara ini gagal, yang dimintai pertanggungjawaban oleh RUPS siapa? Atau pihak ketiga? Saya, direksi. Lain halnya dengan direksi, ketika melakukan 500 layoff, ya, 500 orang layoff semua. Lalu dalam hal ini ada hukum yang dilanggar. Yang kena siapa? PT, iya. Tapi tanggung rentengnya masa ke RUPS? Enggak, ke direksinya. Karena adanya tanggung jawab ini, secara personal dia ambil, ya. Nggak bisa dilempar ke atas, makanya itu hubungan atasan bawahnya udah nggak ada. Karena kalau ada apa-apa, tanggung jawab direksi ya tanggung jawab direksi, nggak bisa dilempar ke RUPS. Karena kalau dilempar itu bertentangan dengan konsep RUPS, ya, konsep saham, konsep zero dalam perseroan. Yang disekutukan tuh zeronya sahamnya, bukan orangnya. Karena uangnya yang disekutukan, maka kalau ada apa-apa, mereka hanya bertanggung jawab sebatas uangnya yang disekutukan itu. Contohnya saya pemegang saham, masukin 200 juta. Ya itu yang bisa hilang. Nggak bisa tembus ke saya. Kecuali saya terbukti memang memanipulasi banyak hal sehingga tembus, namanya piercing the corporate veil. Tapi dalam hal normal, tanggung jawab saya sebatas 200 juta itu. Kalau PT utang ke orang, misalnya terakhir minus 1M, saya nggak punya kewajiban untuk melunasinya. Kecuali saya sign personal guarantee. Nggak ada kewajiban. Sedangkan utang demikian,
Kalau mau ditagihkan ke direksi malah lebih bisa. Kalau terbukti direksi atau direktur salah satunya menyelewengkan atau menyalahgunakan dana pinjaman tersebut. Jangankan masalah penyelewengan, masalah pembagian dividen interim aja tuh kewenangannya direktur. Kalau direktur bagi enggak. Kalau ketika sudah dibagi ternyata di akhir tahun buku uang perusahaan kurang, yang ditagih itu enggak cuma rupsnya ditagih, tapi lewat direktur yang diberikan kewenangan untuk menagih pengembalian dana tersebut, dividen interim tersebut dari pemegang saham, dari RUPS. Kalau RUPS nggak mau bayar, bukan RUPS yang ganti, direkturnya yang ganti, atau direksinya secara keseluruhan yang mengganti. Jadi masalah tanggung jawab itu sangatlah besar sebagai direksi dan melampaui batasan RUPS sometimes, sehingga nggak bisa dibilang serta-merta RUPS itu atasannya. Ya masa bawahan gantian duit atas kesalahannya atasan, ini nggak mungkin, ya kan? Ini malah kalau perusahaan bagi duit ke pemegang saham, kalau ternyata itu adalah keuntungan yang harusnya dibukukan, bukan RUPS yang wajib mengganti direksi. Ya, jadi di sini mereka sama-sama, baik direksi maupun dewan komisaris, tidak punya bos. Ya, mereka bergerak secara organ, tidak punya atasan bawahan dan bukan pegawai, meskipun mereka terima gaji dan tunjangan. Persamaan terakhir, semua tanggung renteng, ya sama seperti tadi, direksi wajib mengganti, itu dewan komisaris juga wajib mengganti. Dalam hal apa dewan komisaris ini bisa menyelamatkan diri dari kesalahan yang diambil oleh direksi, atau dalam hal apa direktur keuangan bisa menyelamatkan diri dari kesalahan dari direktur marketing? Mereka harus bisa membuktikan 4 ini. Maka itu saya bilang, karena ini unsurnya pembuktian, maka itu paper trailnya dalam menjalankan tugas, baik komisaris dalam pengawasan, memberi nasihat, atau direksi dalam hal eksekutif, itu wajib jelas. Karena defense-nya cuma bisa dilihat dari 4 hal ini. Dan 4 hal ini untuk membuktikannya butuh paper trail. Pertama, harus ada non-fault, terbukti nggak salah, nggak lalai. Komisaris misalnya, saya telah melakukan pengawasan rutin setiap 3 bulan, tapi direksi tidak pernah membuka masalah fakta mengenai ini ke saya. Nah, ini kan resign. Ya. Lalu kedua, fiduciary duty compliant. Sebagai direktur yang merepresentasikan kehendaknya PT, dia harus menjalankan itu dengan amanah gitu ya. Nggak bisa misalnya, oh PT butuh mobil, ya udah karena saya punya mobil nganggur saya jual mobil saya. Ya itu perlu tender. Kalau nggak ada dokumen-dokumen tender, maka pembelian mobil dari milik pribadi direktur ini akan menjadi objek yang akan diusut. Kenapa kok harus beli mobilnya mantan direktur? Itu menguntungkan PT kah? Kalau PT sebagai orang normal, apakah dia bakal beli mobil direktur ini? Atau dia beli mobil lain yang mungkin value-nya lebih tinggi? Ya, better value for money-nya. Ada mobil-mobil lain yang lebih better value-nya. Kenapa harus beli mobil bekas direktur yang dijual dengan harga di atas pasar? Nah, paper trail untuk menghindari, untuk menyelamatkan diri ini perlu. Lalu ketiga, non-COI, nggak ada conflict of interest. Ya sama kayak tadi ceritanya. Kalau yang kedua tadi masalah compliant, nurut dengan fiduciary duty dijalankan semua. Orang normal bakal beli nggak? Kalau PT ini punya kehendak sendiri, dia bakal beli nggak? Dia kan pasti ikut hukum ekonomi, pasti mau best value for money. Non conflict of interest juga sama. Misalnya nih, RUPS memutuskan suatu tindakan, ya harus diambil direksi. Direksi mengambil tindakan tersebut. Tapi ternyata tindakan tersebut di kemudian hari terbukti menguntungkan RUPS dan merugikan perseroan. Nah, direksi bisa dengan punya data-data tertentu, dia bilang dia nggak membaca sampai sejauh ini. Dia nggak tahu misalnya kalau tanah yang mau dibeli itu ternyata konsorsiumnya RUPS di perusahaan lain. Kalau direkturnya tidak juga menjabat sebagai RUPS, itu enak, masih masuk defense-nya. Tapi kalau dia juga RUPS, dia akan tanyain, kan kamu juga dapat untung dari pembelian itu. Bagaimana kamu bisa bilang bahwa kamu nggak punya conflict of interest? Kamu punya conflict of interest.
Karena kalau rups selain untung, kamu juga untung. Terus misalnya yang lebih simpel, misalnya pembayaran utang, nggak bayar utang dulu, bagi dividen dulu. Dia bilang ini strategi, karena dividen strategi perusahaan menjalankan fiduciary duty, karena dividen udah lama nggak dibayar selama 3 tahun. Maka itu saya harus bayar sekarang untuk menenangkan rups. Kalau dia bukan bagian dari rups, oke, make sense. Tapi kalau dia juga bagian dari rups, ya of course, tentu saja kamu memutuskan untuk membagi dividen sekarang instead of bayar utang. Kenapa? Karena ketika bagi dividen, lu juga terima. Nah, ini yang dibilang conflict of interest. Ya harus membuktikan bahwa kita nggak ada conflict of interest di dalamnya. Lalu keempat, harus ada best effort to mitigate. Misalnya, ada kemarin di Surabaya itu sempat ada jalan longsor di Gubeng. Katakan kita punya rumah sakit di daerah sana. Karena jalannya longsor, hari itu karyawan pasien nggak ada yang datang. Misalnya operasional jalan terus, gaji jalan, listrik jalan. Nah ini kalau sehari oke. Kalau sebulan gini terus, rups pasti tanya, apa kamu sebagai direksi? Saya tahu ada force majeure, udah masuk koran, masuk berita, semua orang tahu. Masalahnya, sudahkah kamu melakukan best effort to mitigate? Oh sudah Pak, saya kapan hari telepon, bisa nggak diantar jemput karyawan lewat jalur khusus? Saya kerjasama sama Pemkot, dibuatin jalur sementara dan lain-lain. Buktinya apa? Kalau nggak ada paper trailnya, susah. Ya. Pak, tapi buat paper trailnya juga susah lah, kan kita punya direksi yang bisa punya sekretaris atau corporate secretary. Gak harus kita yang buat jadwal kerjanya direksi, ngapain aja bisa direkap semua. Memang tidak wajib seperti atau sedetail itu, tapi semakin detail paperworknya kita, semakin gampang, semakin banyak perisai yang tersedia buat kita untuk melindungi diri kita dari tanggung renteng ini. Ya, dan ini nggak cuma dari direktur saja, karena topiknya masih persamaan. Komisaris pun juga sama. Bukti-bukti pengawasan, bukti-bukti rapat, notulen semua harus lengkap supaya kalian nanti bisa kayak Ahok bilang, wah saya lengkap kok, notulen semua lengkap, mau diperiksa silahkan, kinerja saya setiap minggunya jelas di sana. Nah itu kan lain wibawanya, ya, karena memang ada gitu misalnya. Saya nggak pernah ngecek sih, jadi saya nggak tahu. Oke, jadi itu aja mengenai job desk dan perbedaan persamaan direktur dan komisaris. Pak, kalau saya mau ngecek lebih jauh Pak, mungkin komisaris simple, tapi kalau direktur kan job desknya banyak. Apakah lengkap? Cukup di pasal 92? Saya jawab enggak. Karena dari pasal awal sampai akhir semua direksi punya kewajiban di sana. Misalnya untuk masalah penambahan modal, pengurangan modal, pasal 4144, itu direksi juga ada andil di sana. Ya, mengadakan rups, direksi juga andil di pasal 75 dan seterusnya. Membuat laporan tahunan, rencana kerja tahunan, pasal 6366, mereka juga andil. CSR 74, mereka juga andil. Ya, bahkan nanti ketika ada peleburan 122 yang mengajukan proposal akuisisi, peleburan, likuidasi, itu semua direksi. Lalu pemeriksaan yang biasa menjadi target pemeriksaan di pasal 138, direksinya juga. Dan dia wajib hadir, itu kan kewajiban. Jadi kewajibannya direksi itu dari pasal awal 1 sampai 161 nanti. Itu lengkap, di sana ada semua. Ya. Job desk yang mungkin lebih detail, tapi untuk hari ini supaya lebih memahami dulu deh basicnya, nggak usah ngomong job desk detailnya, tapi tanggung jawab umumnya, perbedaannya dengan komisaris, ya, perbedaan direktur yang bergerak secara individu sama direktur yang bergerak sebagai organ, itu harus paham dulu. Oke, sekian dulu video kali ini. Next kita akan bahas mengenai M&A. Ya, di pasal 122, lalu video selanjutnya akan bicara tentang pemeriksaan 138. Video yang terakhir akan bahas tentang ketentuan lain-lain. Setelah ini selesai semua, kita akan ganti masuk topik berikutnya yang di luar hukum PT. Ya, stay tuned and see you on the next video.